Baik, kita mulai, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tidak pengaruh sama sekali. Penambahan RK nambah RK. Peternakan sedang diresmikan oleh Mbak Alkarin dan Mas Brian. Salam kebajikan saya aturkan untuk para hadirin sekalian. Ke kota Jember naik mobil Lamborghini bertemu Gus Ali yang sedang berdua. Di bulan September yang ceria ini dimanja hadir kembali untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak-Bapak dan Ibu peserta dimanja Dialog Manajemen Kinerja. Untuk materi sosialisasi penyusunan perencanaan kerja dengan Permen RB nomor 6 tahun 2022 dan monitoring dan evaluasi kinerja bulan 2 tahun 2022. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan dayanya sehingga pada pagi hari ini kita dapat mengikuti di majelis. Sebelum masuk acara selanjutnya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya dalam penyelenggaraan acara ini dapat berjalan lancar sampai dengan selesai nanti. Berdoa menurut agama dan masing-masing. Saya persilakan. Berdoa selesai. Saya akan membacakan surat acara pada pagi ini. Yang pertama adalah pengantar, yang kedua adalah foto bersama, yang ketiga adalah sosialisasi penyusunan perencanaan kerja sesuai dengan Permen tahun 2022. Yang keempat adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi bulan kerja bulan 2 tahun 2022. Yang kelima adalah penutup. Baik, untuk acara pertama yaitu pengantar oleh subkoordinator sebelum substansi pengulangan kinerja sumber daya manusia pada Bapak Indra Fitrianto. Saya persilakan. Ya, terima kasih Mas Eki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Izin suara saya dapat didengarkan dengan jelas. Jelas. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, yang kami hormati Bapak Ibu pejabat nilai kinerja, Bapak Ibu pejabat pemberi masukan penilaian, serta seluruh pejabat fungsional maupun pejabat pelaksana, peserta dialog manajemen kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja triwulan 2 tahun 2022. Sebelum kita masuk ke inti acara, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, kami mengingatkan Bapak Ibu, saat ini sudah masuk ke periode akhir kinerja, sudah masuk ke triwulan, hampir masuk ke triwulan 4 tahun 2022. Harapan kami, masing-masing pejabat penilai kinerja atau pejabat pemberi masukan penilaian agar senantiasa melakukan pemantauan kinerja atau pemantauan kemajuan capaian kinerja dari masing-masing fungsional atau pelaksananya. Apabila dalam proses memantau kemajuan capaian, Bapak Ibu menemukan adanya permasalahan kinerja atau penyimpangan capaian kinerja, harapan kami Bapak Ibu segera menindaklanjutinya melalui proses pembinaan kinerja, baik melalui bimbingan kinerja secara mandiri atau pengusulan konseling kinerja kepada Biro SDM. Yang kedua, dalam rangka persiapan pelaksanaan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja aparatur sipil negara, sengaja di sesi pagi ini kami sisipkan materi sosialisasi terkait dengan penyusunan perencanaan kinerja tahun 2023 menggunakan mekanisme Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Harapan kami Bapak Ibu nanti mohon untuk mencermati tahapan-tahapannya, mencermati bagaimana prosesnya, sehingga pada saat nanti kami minta Bapak Ibu untuk menerapkan, Bapak Ibu dapat menerapkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai bentuk akselerasi penerapan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022, kami kemarin mendampingi 8 unit kerja yang kami tetapkan sebagai piloting project untuk
penyusunan perencanaan kinerja tahun 2022, ada 4 unit kerja pusat dan 4 unit kerja UPT. Harapannya nanti 8 unit kerja ini dapat menjadi contoh atau acuan bagi unit kerja yang lain untuk menyusun proses perencanaan kinerja tahun 2023. Rencananya di bulan Oktober nanti, Biro SDM akan menerbitkan surat, Bapak Ibu, yang mewajibkan setiap unit kerja sudah harus memulai proses perencanaan kinerja tahun 2023 menggunakan mekanisme Permenpan RP nomor 6 tahun 2022. Tentunya nanti kami akan sertakan 8 unit kerja yang menjadi contoh tersebut. Apabila nanti ketika Bapak Ibu menyusun perencanaan kinerja tahun 2023 terdapat kendala atau kesulitan, silahkan kami sediakan portal WeCare untuk konsultasi secara online, atau kalau Bapak Ibu ingin berbincang-bincang langsung dengan teman-teman pengelola kinerja, Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas ngospek, ngobrol seru permasalahan kinerja yang kami gagas di setiap hari Senin, di setiap hari Selasa dan Rabu. Silahkan nanti dapat dimanfaatkan apabila Bapak Ibu mengalami permasalahan atau kendala dalam proses menyusun perencanaan kinerja. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai yang sudah menjalankan manajemen kinerja sesuai dengan ketentuan yang baru dengan baik. Harapan kita bersama, apa yang kita lakukan ini nantinya dapat menambah atau mendukung kinerja organisasi, khususnya dalam peningkatan nilai reformasi birokrasi dan nilai sakit. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Eki. Baik, terima kasih Pak Endra untuk pengantarnya. Izin Bapak Ibu untuk selanjutnya kita akan ambil gambarnya terlebih dahulu. Saya mohon kesediaan untuk dapat menyalakan kamera depannya. Di sini ada 3 slide, Bapak Ibu akan saya pandu. Oke, untuk slide yang pertama 1, 2, 3. Oke. Untuk slide yang kedua 1, 2, 3. Oke. Untuk slide yang terakhir. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya adalah sosialisasi mengenai penyusunan SKP sesuai dengan Permenpan RP nomor 6 tahun 2022. Untuk pagi ini yang akan membawakan adalah Bapak Endra Fitrianto. Pak Endra Fitrianto, saya persilakan. Iya, terima kasih Mas Eki. Ya, izin Bapak Ibu, screen yang saya share apakah sudah dapat terlihat dengan jelas? Jelas Mas Hendra. Ya, izin saya memulai. Ya, Permenpan RP nomor 6 tahun 2022 ini memang diterbitkan di bulan Februari tahun 2022 yang sekaligus mencabut Permenpan yang sebelumnya berlaku, Bapak Ibu, Permenpan RP nomor 8 tahun 2021. Nah, ini poin-poin perbedaan antara Permenpan RP nomor 8 dan Permenpan RP nomor 6. Yang pertama terkait dengan judul. Di Permenpan RP nomor 8, judul peraturannya adalah Sistem Manajemen Kinerja PNS. Yang saya garis bawahi adalah PNS ya, Pegawai Negeri Sipil. Artinya sistem manajemen kinerja ini mengatur dari proses perencanaan kinerja sampai penilaian kinerja khusus PNS. Nah, di Permenpan RP nomor 6 tahun 2022, ini nomenklaturnya berubah Bapak Ibu. Namanya jadi Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara. Nah, yang saya garis bawahi adalah ASN, Aparatur Sipil Negara. Karena seperti Bapak Ibu ketahui, selain PNS, ASN ada lagi satu, yaitu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K. Nah, nanti ke depan pengelolaan kinerja P3K itu sama dengan PNS, mengacu pada Permenpan RP nomor 6 tahun 2022. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan konsep perilaku kerjanya. Kalau konsep perilaku kerja di Permenpan RP nomor 8 tahun 2021 itu ada 5 unsur ya Bapak Ibu: orientasi pelayanan, komitmen, kerjasama, inisiatif kerja, dan kepemimpinan. Kalau untuk yang level struktural ditambah 1. Nah, itu kemudian nanti dinilai masing-masing situasinya berdasarkan indikator. Kemudian nilainya juga nanti sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Semakin tinggi jenjang, semakin tinggi level yang harus dinilai. Itu kalau perilaku kerja sesuai dengan Permenpan RP nomor 8.
Nah, di Permenpan RB nomor 6, ini sudah tidak lagi membedakan level. Semua level dari pelaksana sampai dengan level madya, struktural ataupun fungsional, semuanya sama. Dinilai dengan menggunakan standar perilaku core values berakhlak. Nah, ini bedanya untuk perilaku kerja. Kemudian, mekanisme kerja sesuai dengan Permenpan RB nomor 6, ini adalah agile, walaupun sebenarnya Permenpan 8 kemarin kita sudah agile dengan penetapan ketua tim kerja dan anggota tim kerja, namun masih kita dibingungkan dengan adanya nomenklatur koordinator dan subkoordinator. Nah, sebenarnya selain diterbitkannya Permenpan RB nomor 6 tahun 2022, ini kita dikeluarkan satu lagi Permenpan nomor 7 tahun 2022 tentang sistem kerja. Jadi beriringan dengan Permenpan RB nomor 6 ini turun Permenpan RB nomor 7 tentang sistem kerja. Di sana dijelaskan dengan jelas bahwa mekanisme kerja nanti hanya ada 2 Bapak Ibu, dari jabatan pimpinan tinggi langsung ke fungsionalnya. Jadi penugasan itu bisa saja satu tingkat ya, dari jabatan pimpinan tinggi atau kepala UPT langsung ke fungsional, atau mekanisme 2 tingkat, dari jabatan pimpinan tinggi bentuk tim kerja, nanti ada ketua tim kerja nanti akan bentuk anggota tim kerjanya masing-masing. Nah, ini sebenarnya sudah kita lakukan di Permenpan 8 kemarin, tapi masih kebingungan adanya nomenklatur koordinator dan subkoordinator. Nah, di Permenpan 7 ini jelas. Permenpan 7 ini sekaligus mencabut Permenpan yang mengatur tentang penyederhanaan birokrasi. Yang di dalamnya adalah salah satunya mengatur tentang penunjukan koordinator dan subkoordinator. Nah, harapannya dengan terbitnya Permenpan RB nomor 6 dan Permenpan RB nomor 7 tahun 2022, yang amanahnya paling telat harus direalisasikan atau digunakan itu 1 tahun sejak Permenpannya terbit, Bapak Ibu. Permenpannya terbitnya Februari 2022, artinya Februari 2023 sudah harus kita terapkan. Yang terakhir, ini yang paling fundamental, Bapak Ibu. Permenpan 6 tahun 2022 itu sudah memisahkan antara SKP dengan tenaga kredit. Nah, ini sangat fundamental perbedaannya. Ini berbeda dengan Permenpan RB nomor 8 tahun 2021, di mana menjelaskan bahwa di samping SKP itu ada keterkaitan. Keterkaitannya adalah butir-butir pekerjaan sesuai dengan Permenpan masing-masing jabatan. Kalau di kita nyebutnya rencana aksi gitu ya, di aplikasi Simakin. Nah, ke depan, kalau kita menggunakan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022, tidak ada lagi nanti rencana aksi atau butir-butir kegiatan yang mendukung rencana kinerja. Nanti rencana kinerja itulah yang nanti akan diturunkan menjadi rencana kinerja periodik. Jadi nanti ketika Bapak Ibu menyusun SKP atau menyusun rencana kinerja, sudah tidak lagi memikirkan rencana kinerja ini ada angka kreditnya atau tidak. Semuanya pure, murni adalah ekspektasi dari atasannya masing-masing apa. Yang diberikan tugas oleh atasan apa saja. Itu yang harus dia kejar. Itu yang harus dia penuhi dalam tahun tersebut. Ini poin-poin penting dalam pengelolaan kinerja aparatur sipil negara sesuai dengan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Yang pertama, pengelolaan kinerja pegawai tidak hanya sekedar menilai kinerja pegawai atau performance appraisal, tetapi sebagai instrumen untuk mengembangkan kinerja pegawai atau performance development. Ini yang saya sebutkan ya Bapak Ibu. Nomor 1 ini poinnya adalah kita tidak ingin bahwa penilaian kinerja ini hanya menjadi formalitas untuk Bapak Ibu nanti dapat mendapatkan pembayaran tunjangan kinerja. Tapi kita harus sama-sama sadar Bapak Ibu, apa yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari, ini memiliki manfaat yang besar, baik itu bagi organisasi maupun bagi masyarakat. Artinya apa? Artinya kita akan melaksanakan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya tadi organisasi dan masyarakat memperoleh apa yang diharapkan. Yang kedua, pengelolaan kinerja pegawai tidak hanya sekedar merencanakan di awal dan mengevaluasi di akhir, tetapi fokus pada bagaimana memenuhi ekspektasi pimpinan atau how to meet expectation. Yang kita lakukan saat ini, kita merencanakan di awal, kemudian dievaluasi secara periodik. Sudah sesuai atau tidak dengan target yang dibebankan di awal. Nah, polanya bergeser di Permenpan RB nomor 6.
Di Permenpan RB nomor 6, kita mengenal adanya umpan balik berkelanjutan atau yang kita sering sebut dengan feedback. Kalau Bapak Ibu yang kemarin mengikuti sesi pemberian umpan balik untuk optimalisasi kinerja, nah itu sangat bermanfaat. Kenapa saya bilang kemarin itu sangat bermanfaat? Karena nanti ini akan menjadi kebutuhan bagi masing-masing ketua tim kerja ataupun pejabat penilai kinerja untuk memberikan feedback kepada bawahannya. Kenapa harus ada feedback gitu ya? Karena rencana kinerja kan ditetapkan berdasarkan ekspektasi dari ketua tim kerja. Ketua tim kerja ekspektasinya apa? Kalau pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan belum sesuai dengan ekspektasi, dia berikan feedback supaya yang bersangkutan bisa memperbaikinya. Nah, itu gunanya Bapak Ibu. Nah, feedback ini, kita masuk ke poin 3, feedback ini itu melalui dialog kinerja tadi. Dan harus dilakukan seintens mungkin atau sesering mungkin. Karena tadi tujuannya adalah how to meet expectation. Bagaimana ekspektasi pimpinan dapat kita penuhi. Itu tujuan utamanya. Yang keempat, kinerja individu harus mendukung keberhasilan kinerja organisasi. Ini sudah pasti, karena kita menyusun SKP masing-masing individu juga berdasarkan pembagian matriks peran dan hasil yang mengacu pada indikator kinerja masing-masing jabatan pimpinan tinggi maupun kepala UPT. Yang terakhir, kinerja pegawai mencerminkan hasil kerja, bukan sekedar uraian tugas serta perilaku yang ditunjukkan dalam bekerja dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini yang poin yang juga sangat penting Bapak Ibu. Ini yang masih banyak yang salah ya Bapak Ibu. Ketika menyusun rencana kinerja, sekarang adalah output yang dihasilkan apa? Hasil kerjanya apa? Bukan lagi aktivitas yang dilakukan, yang dijadikan sebagai rencana kinerja. Ini komponen yang ada di Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Yang pertama ada perencanaan kinerja. Nanti di perencanaan kinerja itu ada penetapan dan klarifikasi ekspektasi, baik ekspektasi hasil kerja maupun ekspektasi perilaku kerja. Yang kedua, ada pelaksanaan, pemantauan, pembinaan pegawai yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan atau ongoing feedback, dan pengembangan kinerja pegawai. Yang ketiga ada penilaian kinerja pegawai yang meliputi evaluasi siklus pendek atau periodik dan evaluasi siklus panjang atau tahunan. Yang terakhir, tindak lanjut hasil evaluasi kinerja pegawai yang meliputi pemberian penghargaan dan sanksi. Ada 4 poin ini, tapi kita akan fokus untuk yang pertama ya Bapak Ibu, karena ini fokus kita adalah bagaimana nanti Bapak Ibu bisa menyusun perencanaan kinerja tahun 2023 sesuai dengan mekanisme Permen RB nomor 6. Baik, kita lanjutkan. Ini poin-poin penting kalau kita ingin menyusun SKP, baik itu SKP jabatan pimpinan tinggi maupun SKP JA dan JF. Yang pertama adalah Bapak Ibu harus memahami rencana strategis organisasi, harus memahami perjanjian kinerja dan rencana kerja tahunan dari jabatan pimpinan tinggi, karena ini nanti yang akan menjadi dasar Bapak Ibu menyelaraskan rencana kerja, baik itu ketua tim kerja maupun anggota tim kerja. Kalau Bapak Ibu tidak memahami renstranya, tidak memahami perjanjian kinerja dan jabatan pimpinan tinggi, bagaimana Bapak Ibu mau atau bisa menurunkan rencana kinerja berdasarkan indikator kinerja dari masing-masing jabatan pimpinan tinggi maupun kepala UPT. Nah, saya ingatkan kembali, ketika nanti Bapak Ibu menyusun rencana kinerja yang dari turunan indikator kinerja, tolong menggunakan kalimat yang menggambarkan pencapaian atau hasil. Tidak lagi menggambarkan kalimat yang berupa aktivitas ataupun kategori. Harus pakai permen. Ini langkah-langkahnya Bapak Ibu, ada 8 langkah. Kalau dulu antara jabatan pimpinan tinggi dan JAJF, langkahnya dipisahkan gitu ya. Tapi sekarang langkahnya sudah digabung. Ini sebenarnya hampir sama. Jadi proses untuk menyusun SKP saat ini itu harus dimulai dari jabatan pimpinan tinggi dulu. Kalau jabatan pimpinan tinggi belum punya SKP, ya JAJF-nya harusnya nggak mungkin punya SKP. Kita akan kupas masing-masing. Yang pertama, terkait dengan melihat gambaran keseluruhan organisasi. Ini yang tadi sudah saya sampaikan, Bapak Ibu harus memahami
rencana strategis organisasi, harus memahami perjanjian kinerja dan rencana kerja tahunan dari jabatan pimpinan tingginya seperti apa, sasaran strategisnya apa saja, indikator kinerjanya apa saja. Karena ini nanti semuanya akan menjadi dasar Bapak Ibu untuk menyelaraskan baik rencana kerja ketua tim kerja maupun anggota tim kerja. Langkah kedua, setelah Bapak Ibu memastikan bahwa Bapak Ibu sudah paham itu semua, langkah kedua adalah menetapkan dan mengklarifikasi ekspektasi hasil kerja dan perilaku kerja jabatan pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri. Nah, ini klarifikasi ekspektasi jabatan pimpinan tinggi atau kepala UPT. Nah, ekspektasi itu ada dua Bapak Ibu, ada hasil kerja, ada perilaku kerja. Nah, hasil kerja ini SKP-nya. Ada hasil kerja utama, ada hasil kerja tambahan. Apa itu hasil kerja utama, apa itu hasil kerja tambahan? Hasil kerja utama itu adalah hasil kerja yang mencerminkan tingkat prioritas tinggi. Sementara kalau hasil kerja tambahan, hasil kerja yang mencerminkan tingkat prioritas rendah. Jadi nanti dari beberapa rencana kinerja yang Bapak Ibu punya, nanti harus ditetapkan prioritasnya. Mana yang prioritas tinggi, mana yang prioritas rendah. Yang menetapkan prioritas siapa? Atasannya. Nah, selain dari perjanjian kinerja, nanti sama seperti tahun lalu ya, SKP jabatan pimpinan tinggi itu mengalir dari data perjanjian kinerja di aplikasi simetris. Jadi apa yang tertuang di perjanjian kinerja di aplikasi simetris itu akan otomatis menjadi SKP jabatan pimpinan tinggi. Tapi boleh ditambahkan hal yang lain Bapak Ibu. Ada direktif penugasan dan ada inisiatif strategis. Nah, ini boleh nanti ditambahkan di dalam SKP jabatan pimpinan tinggi. Nah, untuk level jabatan pimpinan tinggi, kami harapkan untuk kualitas dan tingkat kendali itu harus sudah bisa menggambarkan outcome antara atau output dengan tingkat kendali rendah. Jangan sampai untuk level jabatan pimpinan tinggi, outputnya masih output tingkat kendali tinggi. Nah, ini kurang pas ya. Jadi paling tidak, setidak-tidaknya itu output dengan tingkat kendali rendah. Kemudian nanti harus dipisahkan ke dalam 4 perspektif, ini hampir sama dengan balance scorecard, tapi bedanya kalau di Permenpan RB nomor 6, perspektif anggaran ini keluar menjadi perspektif mandiri. Nah, ini ekspektasi yang satu lagi, selain tadi hasil kerja atau SKP-nya, di awal juga harus ada ekspektasi perilaku kerja yang disampaikan oleh pejabat penilai kinerja kepada yang bersangkutan. Nah, ekspektasi perilaku kerja, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan menggunakan core values berakhlak. Jadi untuk masing-masing unsur berakhlak tadi, nanti pejabat penilai kinerja harus menetapkan ekspektasinya. Tapi sudah ada yang standar Bapak Ibu, jadi sudah ada standarnya. Masing-masing 3 poin untuk ekspektasi yang berakhlak tadi. Jadi berorientasi pelayanan ada 3, akuntabel ada 3, kompeten ada 3, harmonis ada 3, loyal ada 3, adaptif dan kolaboratif juga masing-masing ada 3. Jadi ada 21 unsur yang nanti harus ditetapkan. Nah, tapi selain standar yang sudah ditetapkan oleh core values berakhlak tadi, pejabat penilai kinerja itu boleh menambahkan ekspektasi baru. Di luar tadi, 21 ekspektasi tadi. Boleh kalau mau ditambahkan, itu silahkan saja. Itu kami sediakan juga nanti di aplikasi Semakin. Namanya ekspektasi khusus. Ini format SKP jabatan pimpinan tinggi, ada pendekatan kualitatif dan ada pendekatan kuantitatif. Penjelasan mengenai pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif apa, itu nanti akan saya jelaskan di belakang. Baik, berikutnya setelah tadi ya Bapak Ibu sudah klarifikasi ekspektasi dengan pejabat penilainya, baik hasil kerja dan perilaku kerja, langkah berikutnya adalah menyusun manual indikator. Manual indikator paling tidak harus menggambarkan beberapa hal, diantaranya ada deskripsi rencana kinerjanya apa, formula dan mengukurnya bagaimana, satuan pengukurannya apa, kualitas dan tingkat kendalinya berupa apa,
sumber datanya dari mana, dan periode pendokumentasian kinerjanya kapan. Tapi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Untuk manualiku nanti sama seperti tahun lalu, kita akan menarik secara otomatis ke dalam aplikasi Simakin dari aplikasi Simetris. Nah, yang perlu Bapak Ibu pastikan, tolong Bapak Ibu inputnya di aplikasi Simetris sudah harus sesuai dengan yang disampaikan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan. Jangan sampai yang tidak menjadi IKU Bapak Ibu di entry ke Simetris. Karena nanti kesalahannya akan merembet di Simakin dan lain sebagainya. Jadi pastikan dulu di aplikasi Simetrisnya ketika Bapak Ibu menginput perjanjian kinerja, itu sudah pasti betul, termasuk target, termasuk indikator, dan lain-lain. Karena ini nanti akan mengalir secara otomatis ke aplikasi Simakin dan akan digunakan untuk mengcascading kinerja sampai dengan level individu. Ini format manualikunya, masih sama seperti tahun lalu. Nah, berikutnya, setelah menyusun manualiku, ini jabatan pimpinan tinggi harus mulai dialog kinerja dengan seluruh jabatan fungsionalnya untuk menetapkan strategi pencapaian hasil kerja. Nah, strategi pencapaian hasil kerjanya bisa outcome antara, output, dan atau layanan. Nah, untuk menetapkan strategi pencapaian hasil kerja, itu nanti akan ada model cascading yang ditentukan. Kalau di Permenpan RP nomor 6, kita cuma mengenal 2 model. Model direct cascading dan model non-direct cascading. Perbedaannya apa? Nanti kita akan kupas masing-masing di belakang. Ini yang pertama, model direct cascading. Ini yang sudah Bapak Ibu sering dengar ya. Tapi saya kemarin diskusi dengan beberapa orang atau kami ketika mengunjungi beberapa UPT atau unit kerja, ini belum clear. Teman-teman belum tahu apa sih bedanya direct cascading dan non-direct cascading. Semoga pertemuan hari ini semakin mencerahkan, sehingga teman-teman nanti ketika menyusun perencanaan bisa lebih clear. Direct cascading itu terdapat 3 pendekatan. Ada pendekatan aspek, ada pendekatan wilayah, dan ada pendekatan beban target kuantitatif. Jadi nanti ketika Bapak Ibu ingin mengcascading kinerja, Bapak Ibu kan lihat manualiku. Ini indikator kinerjanya apa sih maksudnya? Cara ngitungnya gimana sih gitu. Nah, setelah melihat indikator kinerjanya apa, rencananya, deskripsi rencananya apa, kemudian cara menghitungnya bagaimana, Bapak Ibu tetapkan bisa nggak dibagi dengan 3 hal ini. Aspek, wilayah, dan beban target kuantitatif. Kalau bisa, Bapak Ibu bisa menggunakan direct. Tapi kalau nggak bisa, berarti kita akan gunakan yang satunya. Nah, keuntungannya apa sih kalau Bapak Ibu menggunakan direct? Keuntungannya adalah nanti kinerja yang ada di bawah itu akan dapat tergambar secara langsung, secara kuantitatif, menggambarkan kinerja yang ada di atasnya. Itu keuntungan kalau kita menggunakan direct cascading. Nanti kita akan lihat lebih clear di dalam contoh-contoh. Yang kedua, non-direct cascading. Non-direct cascading ini ada 2 pendekatan, Bapak Ibu. Kalau tadi direct ada 3 pendekatan, non-direct ini cuma ada 2 pendekatan. Pendekatan yang pertama, pendekatan layanan. Pendekatan yang kedua, pendekatan output antara. Jadi sama prosesnya ketika Bapak Ibu ingin menurunkan atau mengcascading kinerja, lihat dulu indikatornya apa. Definisi operasionalnya apa. Cara ngitungnya bagaimana. Ini yang nanti akan menjadi dasar Bapak Ibu menetapkan mau turunkan secara direct atau non-direct. Kalau sudah melihat indikator, sudah melihat DO, sudah melihat cara menghitung, kok kayaknya nggak mungkin diturunkan secara direct, ya udah kita pakai model yang ini. Kalau model yang satunya berarti kita menggunakan, ya pilih salah satu, pendekatan layanan atau pendekatan output antara. Pendekatan layanan itu apa? Pendekatan layanan itu langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Jadi ketika kita memutuskan bahwa kita akan menggunakan non-direct cascading dengan pendekatan layanan, ini ada beberapa langkah yang harus diambil. Yang pertama, kita harus identifikasi dulu layanan yang dihasilkan oleh unit kerja kita apa saja. Kemudian, penerima layanannya siapa? Tahun lalu permasalahan-permasalahan yang muncul yang dihadapi oleh penerima layanan apa saja? Itu juga perlu diidentifikasi. Kemudian ekspektasi atau yang diinginkan oleh stakeholder atau penerima layanan itu apa? Identifikasi penguatan internal yang sudah dilakukan oleh unit kerja apa?
bentuk korespondensi yang sudah dilakukan apa. Nah, ini langkah-langkah yang harus Bapak Ibu lalui ketika nanti Bapak Ibu ingin menetapkan atau mengcascading kinerja dengan pilihan non-direct cascading. Sebelum nanti Bapak Ibu menetapkan strategi pencapaian hasilnya apa. Kemudian yang kedua, output antara. Kalau output antara, langkah-langkahnya Bapak Ibu harus, yang pertama adalah mengidentifikasi ini output utamanya apa gitu. Setelah identifikasi, diketahui output utamanya apa, baru Bapak Ibu identifikasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mendukung tercapainya output utama. Nah, kegiatan-kegiatan ini nanti akan menjadi output antara yang dapat mendukung tercapainya output utama. Nah, tapi kelemahannya apa sih kalau kita menggunakan non-direct cascading? Kelemahannya adalah nanti tidak akan tergambar secara kuantitatif kinerja yang di bawah ini mendukung kinerja yang ada di atas. Ya, tapi nggak masalah, ini diperbolehkan gitu. Asalkan secara logik tadi, ketika kita sudah optimal melakukan di level bawah, kan harapannya nanti dapat mendukung kinerja yang di atasnya. Walaupun tidak dapat tergambar secara kuantitatif, seperti direct cascading tadi. Baik, setelah tadi sudah diputuskan ingin menggunakan metode apa, direct atau non-direct, ketika ingin cascading, barulah kita membagi peran. Langkah berikutnya adalah membagi peran. Oh, sudah ditetapkan secara direct. Oh, sudah ditetapkan secara non-direct. Kepada siapa saja? Nah, ini dibagi melalui peran. Ketua timnya siapa saja? Anggota timnya siapa saja? Nah, ini melalui pembagian matriks peran dan hasil. Ini masih sama seperti Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Prosesnya juga masih sama. Nah, tapi ada hal yang baru di Permenpan 6. Kalau dulu semua mekanismenya adalah melalui penunjukan, nah di Permenpan RB nomor 6 ini ada yang disebut dengan pengajuan sukarela, Bapak Ibu. Jadi pegawai itu boleh secara sukarela mengajukan bahwa yang bersangkutan ingin terlibat dalam tim A, tim B, tim C, dan lain-lain. Itu boleh, sepanjang disetujui oleh pejabat pimpinannya. Sepanjang disetujui oleh pimpinannya, itu silahkan diperbolehkan masuk ke dalam tim tersebut. Kalau nggak disetujui gimana? Ya nggak bisa. Gitu. Harus ada persetujuan dari pejabat pimpinan tinggi. Ini contoh matriks peran hasil satu tingkat. Jadi dari jabatan pimpinan tinggi atau kepala UPT langsung ke anggota tim kerja masing-masing. Ini yang saat ini berlaku di Loka ya Bapak Ibu. Langsung dari kepala Loka ke masing-masing fungsional. Kemudian yang kedua, ini yang matriks 2 tingkat. Jadi pembagiannya dari jabatan pimpinan tinggi nunjuk ketua tim kerja masing-masing. Nanti dari ketua tim kerja ini membentuk tim-tim kerjanya yang terdiri dari beberapa anggota tim kerja. Ini beberapa contoh Bapak Ibu untuk model cascading. Saya ambil contoh yang direct cascading pembagian aspek. Contohnya adalah ada indeks RBUPT, targetnya 80 gitu ya. Ini turun kepada 6 ketua tim kerja yang masing-masing menjadi ketua pokja. Nah, targetnya 80. Ketua pokja ada ketua pokja 1 sampai ketua pokja 6. Nah, masing-masing ketua pokja dibebankan target nilai RB juga, tapi nilai RB masing-masing pokja. Contoh, saya contohkan, di ketua tim 1 nilai RB pokja manajemen perubahan, targetnya 20. Sampai di ketua tim 6, nilai RB pokja pelayanan publik, targetnya 10. Ketika target ketua tim 1 dan ketua tim sampai ketua tim 6 ini semuanya tercapai, kalau dijumlahkan secara akumulasi, itu nanti ke atas harusnya 80. Ini tadi yang saya sebutkan direct, nyambung langsung ke atas jumlahnya. Begitu ketua tim kerja yang targetnya 20 tidak tercapai, hanya tercapai 15, langsung ini terpengaruh. Kepala UPT-nya langsung yang harusnya targetnya tercapai 80, hanya 75. Karena apa? Ketua tim 1 tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Targetnya 20, hanya tercapai 15. Nah, ini contoh yang direct cascading. Contoh lainnya, ini direct cascading pembagian wilayah. Saya ambil contoh jumlah desa Panganaman. Targetnya adalah 10 desa. 10 desa ini, saya contohkan ketua timnya ada 4. Wilayahnya ada masing-masing wilayah. Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara.
pembagian desanya ya sudah, tinggal dibagi. Di Jakarta Pusat ada berapa desa yang menjadi sasaran? Jakarta Timur berapa? Jakarta Barat berapa? Jakarta Utara berapa? Nah, masing-masing ketua tim kerja kalau berhasil menyelesaikan targetnya, ini kalau diakumulasi, masuk ke ketua tim, masuk ke kepala UPT-nya, target 10 desa tercapai. Begitu ada ketua tim 1 yang targetnya 4 desa tidak selesai, hanya 3 desa yang terselesai, nah ini di ketua timnya juga target 10 desa nggak akan tercapai, hanya 9 desa. Ini yang tadi disebutkan bahwa capaian kinerja di bawah akan mempengaruhi langsung capaian kinerja di atasnya secara kuantitatif. Itu kalau kita menggunakan direct cascading. Nah, contoh berikutnya kalau kita menggunakan non-direct cascading. Ini contoh non-direct cascading pendekatan layanan. Ada indikator kinerja, indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan Biro SDM. Targetnya adalah 3,71. Ini pasti, kalau Bapak Ibu tahu, ini pastikan melalui survei. Gitu. Nah, karena ini melalui survei, dan tampaknya sulit sekali untuk membagi berdasarkan direct cascading tadi dengan menggunakan aspek wilayah maupun beban target kuantitatif, ya udah kita putuskan menggunakan model yang non direct cascading. Nah, di sini kita akan menggunakan model pendekatan layanan. Urut-urutannya Bapak Ibu udah tahu, identifikasi dulu layanannya apa aja. Ini kebetulan ada 4 layanan. Layanan pengulangan kinerja, layanan pengulangan karir, layanan pengulangan kesejahteraan, layanan pengulangan perencanaan. Nah, kemudian identifikasi apa sih yang diharapkan gitu. Yang diharapkan kan masing-masing yang menerima layanan merasa puas terhadap pemberi layanan. Ya udah, kita bisa ukur kepuasannya melalui survei juga, tingkat kepuasan. Contohnya adalah targetnya ini 4, ukuran kepuasan 4 dari skala Likert ya, skala Likertnya 5. Jadi ketika setelah pegawai Biro SDM memberikan layanan kepada Bapak Ibu semuanya, nanti dia harus meminta link survei, harus memberikan link survei untuk diisi, puas atau tidak terhadap hasil layanan yang sudah diberikan oleh Biro SDM. Itu yang nanti akan menjadi ukuran keberhasilan. Nah, tapi ketika seluruh pegawai Biro SDM melakukan layanan dengan baik juga, belum tentu ini nanti otomatis nilainya 3,71 terpenuhi secara kuantitatif. Karena ini survei yang berbeda, Bapak Ibu. Tapi paling tidak intervensi sudah dilakukan. Setiap melayani, pegawai Biro SDM melayani dengan baik. Yang dibuktikan dengan nilai survei, katakanlah masing-masing pegawai tadi mendapatkan nilai survei di atas 4. Tapi tidak serta-merta nanti indeks kepuasannya juga tinggi gitu. Ini contoh lain, ini indikator kinerja pendekatan output yang untuk non-direct cascading, pendekatan output antara. Contohnya ini saya inline-kan tadi dengan yang jumlah desa ya. Kalau tadi jumlah desa direct pembagian wilayah, ini jumlah desa non-direct dengan pendekatan output antara. Jadi identifikasi dulu output utamanya apa. Output utamanya kan ada desa yang dikatakan sebagai desa pangan aman. Targetnya 10 desa itu output utamanya. Untuk mewujudkan hal tersebut, apa saja tahapan-tahapan yang perlu dilakukan? Nah, ini salah satunya adalah advokasi, kemudian BIMTEK kader, kemudian pendampingan komunitas, kemudian intervensi. Nah, ini tahapan-tahapan ini nanti akan menjadi kegiatan-kegiatan yang harus diintervensi oleh masing-masing ketua tim kerja. Ketua tim kerja pembagiannya terserah nanti. Nah, harapannya ketika masing-masing tahapan ini dapat terlaksana dengan baik, harapannya target tadi masing-masing desa untuk dikatakan sebagai desa pangan aman dapat tercapai. Tapi tadi secara kuantitatif ya nggak akan bisa tergambarkan kalau targetnya kita menggunakan, kalau pendekatannya kita menggunakan non-direct cascading. Langkah berikutnya, setelah tadi masing-masing pegawai mempunyai peran di dalam matriks peran dan hasil, nah peran-peran yang ada di matriks peran dan hasil tadi nanti akan mengalir ke SKP. Nah, ini sudah mulai masuk SKP JA dan JF. Langkah pertamanya adalah dari peran yang tadi diberikan, ditentukan dulu nih, mana yang kinerja utama, mana yang kinerja tambahan. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu cermati. Kinerja utama dan kinerja tambahan di Permenpan 8 sama Permenpan 6 itu berbeda. Kalau dulu di Permenpan 8, kinerja utama, penetapan kinerja utama dan kinerja tambahan adalah berdasarkan sesuai tupoksi atau tidak.
Kalau sesuai tupoksi masuk kinerja utama. Tupoksi sesuai dengan jabatan ya. Kalau tidak sesuai tupoksi jabatannya masuk kinerja tambahan. Nah, sekarang bergeser Bapak Ibu. Sekarang tidak lagi berdasarkan tupoksi kalau Permenpan 6. Tapi berdasarkan prioritas. Mana yang prioritas tinggi itu menjadi kinerja utama, mana yang prioritas rendah itu menjadi kinerja tambahan. Yang menetapkan prioritas siapa? Nanti yang menetapkan prioritas adalah pejabat pimpinan tinggi. Berikutnya, setelah tadi ditetapkan mana kinerja utama, mana kinerja tambahan, langkah berikutnya adalah klarifikasi ekspektasi. Klarifikasi ekspektasi tadi adalah menetapkan aspeknya apa, indikator kinerjanya apa, ukuran keberhasilannya apa, masing-masing JA dan JF. Baik untuk hasil kerja maupun nanti perilaku kerja yang sesuai dengan core values berakhlak tadi. Nah, untuk ekspektasi hasil kerja, ini tadi saya sudah janji ya Bapak Ibu, saya akan menjelaskan ada 2 model untuk ekspektasi hasil kerja. Ada model kualitatif, ada model kuantitatif. Bedanya apa? Kalau model kualitatif, ekspektasi pimpinan itu bersifat deskriptif, kemudian ukuran keberhasilan dan indikator kinerja individu dideskripsikan dalam satu narasi. Jadi rencana kinerja, indikator kinerja, dan target itu dalam satu narasi. Tidak terpisah-pisah. Itu yang model kualitatif. Kemudian kalau model kuantitatif, ekspektasi pimpinan bersifat terukur. Kemudian ukuran keberhasilan, aspek, indikator kinerja individunya, targetnya semua masing-masing ada sendiri-sendiri. Nanti kita akan lihat contohnya di belakang. Untuk ukuran keberhasilan atau aspek, ini masih sama ya Bapak Ibu. Ada 3 hal, ada 4 hal, kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya. Nah, bedanya adalah kalau dulu kita harus menetapkan aspeknya sendiri-sendiri. Contoh untuk rencana kinerja ini aspeknya kuantitas dan kualitas. Nanti rencana kinerja yang satunya kuantitas dan waktu gitu. Atau nanti rencana kinerja yang ketiga, tiga-tiganya kuantitas, kualitas, waktu. Kan yang tahun lalu yang tahun ini menggunakan Permen 8 seperti itu. Nah, sekarang ini boleh disingkat Bapak Ibu. Jadi boleh menggunakan garing atau garis miring. Kuantitas garing waktu atau kuantitas garing kualitas. Jadi dalam satu indikator kinerja itu sudah menggambarkan 2 hal. Kuantitas dan waktu, dan kuantitas dan kualitas. Contohnya adalah gini. Indikator kinerjanya bunyinya adalah jumlah laporan yang diselesaikan tepat waktu. Nah, ini sudah menggambarkan 2 hal. Secara kuantitas dan secara waktu. Contoh targetnya 10 dokumen gitu ya. Jumlah laporan yang diselesaikan tepat waktu 10 dokumen. Nah, ini pejabat penilai kinerja ketika menilai, tidak lagi hanya melihat kuantitas, tapi juga melihat pemenuhan waktunya bagaimana. Oke, laporan selesai, 10 laporan selesai. Tapi tunggu dulu, 10 laporan ini diselesaikan tepat waktu enggak? Karena kan ukuran keberhasilannya tadi selain ada kuantitas, ada waktunya juga. Begitu ada, misalkan katakanlah 1 laporan yang enggak sesuai dengan timeline-nya. Ya targetnya atau capaian kinerjanya jangan 10, capaiannya hanya 9. Karena yang satu tidak memenuhi ukuran keberhasilan tadi secara waktunya. Nah, ini contoh-contoh nanti ketika Bapak Ibu menetapkan ukuran keberhasilan. Kemudian untuk penetapan target, ini masih saya sarankan nanti boleh menggunakan range, tapi saya pesan sekali Bapak Ibu, namanya range itu jangan terlalu jauh ya. Karena ada beberapa yang range-nya 0 sampai dengan 100. Itu bukan range namanya. Range itu antara batasnya ya tipis lah, jangan 0 sampai dengan 100, 0 sampai dengan 12 itu bukan range namanya. Kemudian ini hasil kerja harus menggambarkan SMART, kemudian target kinerja dapat dilihat dengan mempertimbangkan beberapa hal, potensi masing-masing pegawai, peraturan perundang-undangan untuk kebijakan yang berlaku, data terkini atau baseline, ekspektasi stakeholder, rasionalitas dan tingkat challenging, direktif pimpinan, potensi dan proyeksi atas kondisi internal dan eksternal organisasi. Ini beberapa hal yang Bapak Ibu dapat jadikan acuan ketika nanti menetapkan target kinerja. Ini sama ekspektasi perilaku tadi core values berakhlak untuk jabatan pimpinan tinggi maupun jabatan administrasi dan jabatan fungsional ukurannya sama, tidak ada perbedaan.
Dan boleh juga diberikan ekspektasi khusus. Ini formatnya Bapak Ibu. Jadi kalau yang tadi model kualitatif ya, contoh ini di nomor 1, ini nanti dijadikan dalam satu narasi. Tidak ada indikatornya apa sendiri, targetnya sendiri, nggak ada. Semuanya dalam bentuk narasi. Apa sih yang menjadi targetnya disebutkan dalam narasi atau deskripsi. Kalau yang kuantitatif, seperti yang kita lakukan saat ini. Jadi ada rencananya apa, aspeknya apa, indikator kinerja individunya atau ukuran keberhasilannya apa, targetnya berapa. Nah, Badan POM, kita sudah memutuskan kita akan menggunakan yang kuantitatif. Karena ini lebih objektif, kalau menurut saya. Ya, kita masuk ke langkah yang terakhir untuk menyusun SKP. Ini juga ada lampiran SKP. Kalau bedanya dulu, lampiran SKP merupakan keterkaitan antara SKP dengan butir-butir kegiatan sesuai dengan Permenpan. Nah, kalau yang Permenpan RP nomor 6 tahun 2022, lampiran SKP-nya adalah isinya 3 hal ini, Bapak Ibu. Ada sumber daya yang dibutuhkan apa, skema pertanggungjawabannya bagaimana, konsekuensi dan pencapaian kinerjanya apa. Kalau nanti tercapai atau tidak. Ini formatnya ya, dukungan sumber daya itu apa yang untuk menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan ekspektasi yang disampaikan oleh pimpinan tadi, yang dibutuhkan apa saja itu disebutkan di dukungan sumber daya. Skema pertanggungjawabannya ini mau dilaporkan setiap kapan kinerjanya. Konsekuensinya apabila pekerjaan itu berhasil, apa yang didapatkan. Apabila tidak sesuai dengan ekspektasi pimpinan, apa yang akan dilakukan. Nah, ini dituangkan di dalam format lampiran SKP. Nah, ini juga hal yang baru di Permenpan RP nomor 6 tahun 2022 untuk SKP pegawai tugas belajar. Kalau dulu di Permenpan RB nomor 8 maupun DPP 46, pegawai tubel nggak perlu nyusun SKP, hanya dinilai di akhir tahun saja sebagai dasar nilai kinerja tahunan dia. Nah, sekarang nggak lagi, sekarang harus nyusun SKP. Harus ada ekspektasi dari pejabat nilai kinerjanya apa. Ekspektasinya IPK-nya berapa, itu pasti kalau untuk yang tubel. Nah, kalau untuk yang tubel sambil bekerja, selain ekspektasi dari nilai prestasi kerja, ekspektasi dari nilai prestasi akademik, juga ada ekspektasi dari pembagian peran dan hasil tadi. Ini sekarang diperbolehkan, karena sekarang boleh pegawai yang tugas belajar tapi sambil bekerja. Ini pejabat penetap SKP. Bapak Ibu bisa baca mandiri. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, tapi sebelum diakhiri saya akan perlihatkan dulu mekanisme nanti ketika Bapak Ibu membagi ya target kinerja tahunan menjadi target kinerja periodik, karena sekarang sudah tidak ada lagi rencana aksi. Ya, nanti karena kita sudah tidak lagi punya rencana aksi sesuai dengan butir-butir Permenpan masing-masing jabatan, jadi untuk kinerja periodik nanti berasal dari rencana kinerja Bapak Ibu, bukan lagi sesuai dengan Permenpan masing-masing jabatan. Jadi rencana kinerjanya apa? Rencana kinerja itu yang nanti diturunkan secara periodik. Nah, menurunkannya ada 2 hal. Yang pertama, jika rencana kinerja tahunannya itu sama dengan rencana kinerja periodiknya. Jadi bisa bahasanya sama persis. Tinggal dibagi secara kuantitas saja nanti. Contoh ini sampel yang diuji dan diperiksa sesuai dengan standar. Targetnya 1000 gitu ya. Nah, ini bisa diturunkan secara periodik dengan bahasa yang sama. Triwulan 1 sampai triwulan 4 ya sama. Hanya target kinerjanya yang nanti dibagi secara periodik. Ini langkah yang pertama apabila rencana kinerja utama bisa diturunkan menjadi rencana kinerja periodik dengan bahasa yang sama. Nah, yang kedua, apabila rencana kinerja tahunan itu tidak dapat dibagi secara periodik dengan bahasa yang sama. Berarti kita harus menyusun rencana kinerja periodik yang baru, yang mendukung rencana kinerja tahunan. Nah, ini contohnya.
saya punya indikator rencana kinerja tersedianya aplikasi Semakin BPOM. Indikator kinerjanya, persentase terselesaikannya arsitektur aplikasi Semakin BPOM. Targetnya 90 sampai dengan 100%. Nah, ini nggak bisa saya turunkan secara periodik dengan bahasa yang sama. Nah, makanya saya harus buat rencana kinerja periodik yang mendukung rencana kinerja periodik tahunan tadi. Nah, ini saya sebut rencana kinerja periodik progres ya, rencana progres. Jadi progres apa saja yang ada di triwulan 1 itu jadikan rencana kinerja. Apa saja yang ada di triwulan 2 dan apa saja yang ada di triwulan 3. Nanti targetnya ya persentase. Tapi harus ada contoh, katakan ini selesai berarti ini dihargai 5%. 30% di triwulan 1 kemajuan capaiannya. Nah, 30% ini harus ada apa saja? Harus ada 1, 2, dan 3. Nanti di triwulan 2, 50% targetnya. Ada ini dan ini. Nah, ini contoh yang rencana kinerja periodiknya tidak sama dengan rencana kinerja tahunannya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan sebelum kita masuk ke sesi monitoring dan evaluasi. Silahkan saya kembalikan ke Mas Eki kalau mau dibuka tanya jawab. Ya, baik. Pak Hen sudah? Oke, izin Bapak Ibu sebelum kita masuk ke monitoring evaluasi, kita akan adakan sesi tanya jawab Bapak Ibu. Barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait penyusunan SKP sesuai dengan Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022. Saya persilakan Bapak Ibu, boleh boleh langsung resen saja, saya persilakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait penyusunan SKP sesuai dengan Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022? Saya persilakan. Oke, apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu terkait penyusunan SKP? Saya persilakan. Langsung saja resen atau open mic Bapak Ibu. Oke. Izin Bapak Ibu, apakah ada yang ditanyakan terkait penyusunan SKP sesuai dengan Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022? Izin Mas Rizky. Rizky. Iya, monggo Mas Fajar dari Surakarta. Ya. Memastikan aja berarti sesuai Menpan RB yang baru untuk yang tahun depan itu koordinator tidak diakomodir lagi ya Pak ya. Memastikan aja. Lalu nanti berarti pembagian kita boleh aja terserah aja dari kita membagi fungsi-fungsi, ada misalkan fungsi infocom, fungsi pengawasan, fungsi penindakan, itu terserah aja, tapi itu nggak akan terdokumentasi di dalam SKP atau seperti apa. Memastikan aja. Makasih Mas. Ya, Mbak Hen, monggo dijawab dari Mas Fajar Surakarta. Iya, terima kasih Mas Fajar. Ya, harusnya demikian ya Mas Fajar, karena amanah di Permen Pan RB nomor 7 tahun 2022 menyatakan bahwa paling lambat setahun sejak diterbitkan Permen Pan tersebut harus sudah dipatuhi atau harus sudah dilaksanakan. Tadi sudah saya sampaikan, Permen Pan tersebut diterbitkan itu Februari 2022. Februari 2023 kita harus melakukan. Artinya penyusunan SKP tahun 2023 kita seharusnya sudah menggunakan mekanisme yang baru. Nah, saya juga sudah menyampaikan ke Biro Hukum dan Organisasi. Karena kita kan pasti butuh OTK ya, PBPOM yang mengatur OTK yang baru ya. Karena sudah tidak ada lagi mekanisme penunjukan koordinator dan subkoordinator. Tapi kita menunggu saja. Tapi seharusnya kalau lihat di Permen Pan-nya harusnya mulai berlaku tahun depan, karena posisinya bunyinya adalah setahun sejak diterbitkan itu sudah harus berlaku. Nah, makanya saya minta Bapak Ibu untuk saat ini ketika nanti Bapak Ibu melakukan dialog kinerja dengan jabatan pimpinan tinggi, sudah mulai menghilangkan tuh mindsetnya kelompok substansi A, B, C, D, dan lain-lain. Semuanya full pembagiannya dengan menggunakan tim kerja A, tim kerja B, tim kerja C, dan lain-lain. Nah, pembagian tim kerjanya tentu saja tetap harus mempertimbangkan kompetensi. Jangan sampai orang yang nggak punya kompetensi di A gini, untuk mendukung indikator A, tapi ditaruh di situ gitu, ya kasihan juga gitu. Jadi pembagiannya diserahkan kepada masing-masing jabatan pimpinan tinggi, tapi tetap harus mempertimbangkan kompetensi yang bersangkutan. Mampu enggak yang bersangkutan mengerjakan kalau ditaruh di tim situ. Plus jumlah ya, jumlah pasti harus juga dipertimbangkan. Begitu Mas Fajar. Mas izin nambahkan. Kalau yang kemarin kan enak Mas, misalkan hubungannya sama angka kredit. Jadi bebannya kalau yang pertama
12,5, kalau yang muda 25 gitu. Nah ini nanti bayangan saya mungkin aja nanti ada personil atau ASN yang dia mungkin misalkan aja nih, karena senior mau dijadikan ketua tim mungkin ya mungkin satu tim gitu, tapi mau dimasukkan ke anggota yang lain juga dia kan senior gitu, jadi akhirnya tugasnya sedikit gitu, tapi mungkin aja dia media atau seperti apa gitu Mas, menghindari itu kira-kira seperti apa, karena nggak ada hubungannya sama fungsional tadi disampaikan Mas Hendra. Terima kasih. Betul. Jadi memang PR-nya adalah tadi ya, karena tidak dikaitkan dengan fungsional. Ini kan batasan antara masing-masing jenjang gitu ya, tadi yang teman-teman saja jenjang pertama, muda dan madya jadi bias gitu ya. Jadi bisa saja nanti madya yang seharusnya pekerjaannya lebih banyak jadi lebih sedikit gitu. Nah ini juga PR-nya. PR-nya masing-masing jabatan pimpinan tinggi ketika nanti melakukan dialog kinerja. Harusnya idealnya memang yang jenjang jabatannya lebih tinggi itu diberikan tugas yang lebih sulit atau lebih banyak gitu ya. Tergantung nanti dari pembagian matriks peran dan hasil. Harapannya itu tetap ya, yang jenjang jabatannya lebih tinggi ya harusnya pekerjaannya lebih berat dibandingkan dengan yang lain. Kan dia nerima tunjangan lebih besar daripada yang lain. Nah, tapi memang Permen 46 tahun 2022 ini sebenarnya tujuannya adalah karena ada beberapa pegawai yang menolak diberikan penugasan karena tidak sesuai dengan jabatan tadi. Nah, Permen RB nomor 6 itu mengakomodir hal ini, Mas Fajar. Jadi bisa aja nanti seorang PFM misal diberikan jabatan pekerjaan di luar tupoksi PFM-nya. Dan itu kalau menurut Mas Fajar itu prioritas tinggi, itu jadi kinerja utama yang bersangkutan, bukan kinerja tambahan. Gitu. Ini yang menarik di Permen PAN RB nomor 6. Karena memang nanti ke depan, Bapak Ibu, ini sebagai informasi ya, ke depan untuk nilai angka kredit Bapak Ibu semuanya sudah tidak lagi menggunakan PAK nanti. Bapak Ibu tidak perlu mengumpulkan dupak pekerjaan ini angkanya 0, berapa kali dan lain-lain, nanti ke depan nggak pakai itu. Semua PAK atau nilai angka kredit nanti berasal dari konversi nilai kinerja. Jadi di akhir tahun nanti Bapak Ibu akan punya predikat kinerja namanya. Karena nanti nilainya sudah lagi bukan berupa angka. Predikatnya apa? Sangat baik, baik, membutuhkan perbaikan, kurang, sangat kurang. Nah, begitu Bapak Ibu mendapatkan predikat nilai kinerja baik di tahun tersebut, Bapak Ibu langsung mendapatkan 100% angka kredit sesuai dengan jenjang jabatan Bapak Ibu. Kalau sangat baik nilainya, langsung 150%. Gitu. Ini nanti diatur. Berarti masih ada korelasinya berarti Mas ya? Masih ada, tapi nanti ya, ini karena Permenpan yang menggantikan Permenpan RB nomor 13 tahun 2020 tentang jabatan fungsional, itu saat ini masih diuji publik. Tapi salah satu tadi saya bocorkan, nantinya nilai PAK itu dari nilai kinerja aja. Nilai kinerjamu berapa, itu dikonversi menjadi nilai angka kredit. Artinya apa tadi? Kinerja yang dilakukan apa saja nggak peduli sekarang. Di kinerjamu nggak sesuai tupoksi nggak peduli, tetap dihargain. Berapapun angka kreditnya, berapapun nilai kinerjanya, ya dikonversi menjadi segitu angka kreditnya. Itu Mas Fajar. Tapi sebelum Permenpannya diterbitkan ya kita masih mengacu yang lama ya, tetap teman-teman harus nyusun dupak gitu. Terima kasih Pak Hendra. Kami Selanjutnya Bapak Ibu saya persilakan jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, dari Pontianak Bu Yusmanita saya persilakan. Mas Egi boleh? Selamat Dari siang. Pontianak dulu Bu, yang resen maaf. Selamat siang Mas Eki dan Mas Iya. Hendra. Kalau melihat dari, saya Yusmanita dari Pontianak, kalau melihat dari tadi yang dijelaskan oleh Mas Hendra, kemudian pertanyaan dari Kaloka Solo, itu memang kelihatannya kita masih perlu adaptasi yang cukup lama ya Mas Hendra ya, apa betul begitu ya? Persepsi saya itu mungkin. Cuma yang ingin saya tanyakan adalah apakah dari Biro SDM sendiri ada semacam program atau apa untuk melakukan ini secara bertahap gitu loh. Karena memang ini kalau melihat dari perubahan struktur ini akan sangat revolusioner gitu loh Mas Hendra. Itu yang ingin saya tanyakan karena sebenarnya kalau saya dari pribadi saya sendiri sebenarnya
Permenpan ini sangat bagus, artinya dia sudah detail dan tidak bertele-tele untuk memberikan apresiat terhadap kinerja yang bekerja begitu. Nah, cuma memang di sisi lain ada satu kekhawatiran apakah ini bisa diimplementasikan dengan cepat atau bagaimana, Mas Hendra? Mungkin itu dari saya, Mas Hendra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang khawatir seperti Bu Yusmanita itu nggak hanya Bu Yus, Bu. Saya juga khawatir sebenarnya. Terus terang kami khawatir Bapak Ibu. Terkait dengan apakah ini bisa terimplementasi dengan sesuai dengan yang kami harapkan atau tidak. Permenpan 8 tahun 2021 pun saya yakin walaupun teman-teman secara dokumentasi ya sudah sesuai dengan Permenpan 8, tapi implementasi belum. Saya yakin di semua unit kerja belum mengimplementasi secara full Permenpan 8 tahun 2021. Hanya dokumentasi aja. Dokumentasinya sudah sesuai dengan Permenpan 8, tapi implementatifnya belum. Itu. Bahkan ini Mas Hendra, kalau kami melihat merujuk ke Pemda sendiri di sini ya, itu mereka belum ngapa-ngapain dengan Permenpan ini gitu loh. Nah, itu kan jadi bikin kita agak khawatir karena secara setiap hari kan kita bekerja sama mereka, kok mereka masih begitu gitu. Padahal Santai ya, kita Bu. padahal kita udah segininya gini gitu. Nah, gitu Iya. loh Mas Hendra. Ibu tidak usah khawatir, Bu. Ini memang saya sebenarnya juga perubahannya cukup radikal ya Bapak Ibu, karena tahun lalu Bapak Ibu ingat ya, ketika kita pakai konversi penilaian ada 2, yang Januari Juni dengan menggunakan Permenpan PP 46, Juli Desember dengan menggunakan Permenpan 8, ingat ya. Itu tuh pada awalnya ketika kami konsultasi ke BKN, itu dibolehkan sampai akhir tahun menggunakan PP 46. Pada awalnya demikian, makanya saya tidak potong tuh, kita tetap menjalankan SKP sesuai dengan PP 46 sampai akhir tahun. Nah, begitu ada pengumuman tentang keperluan kenaikan pangkat, disebutkan harus sesuai dengan Permenpan 8 yang semester 2. Nah, ini kan kita bingung ya Bapak Ibu ya. Dulu ketika konsultasi boleh, sekarang terbit surat harus muncul sesuai dengan Permenpan 8. Kan kasihan teman-teman yang saat ini atau periode itu akan naik pangkat. Nah, makanya kemarin kita putuskan secara sistem, untungnya kita sudah punya sistem, dan kita nilainya sudah secara periodik, jadi saya gampang tuh splitnya tuh, split 2 ya, sesuai dengan Permen 8 dan sesuai dengan PP 46. Nah, ini sebenarnya mengulang kejadian tahun lalu. Kita sudah nyaman di Permen 8, di bulan Februari muncul Permen 6 yang menggantikan Permen 8, yang mencabut Permen 8. Nah, dan seperti prediksi saya, Bu Yus, kemarin baru terbit surat edaran dari BKN, nanti teman-teman mungkin akan saya informasikan di Wordis ya. Terbit surat BKN yang menyatakan bahwa kenaikan pangkat periode tahun 2024, itu SKP-nya kan berarti, kenaikan pangkat periode tahun 2023, itu kan SKP-nya harus 2 tahun ya, 2021 dan 2022. Nah, SKP 2022-nya itu harus sesuai Permenpan 6. Bayangkan gitu. Kita dipaksa dengan menggunakan Permenpan 6. Nah, tapi saya yakin kalau untuk Pemda implementasinya yang penting hanya ada format itu untuk kenaikan pangkat gitu. Tapi kan kita nggak mau demikian. Kita maunya sistem ini dijalankan benar-benar. Walaupun saya ya memang sedikit memaksa Bapak Ibu menggunakan sistem sesuai dengan yang baru. Mau tidak mau harus ada gitu. Karena paksaannya tukin gitu ya. Kalau kita nggak lakukan sesuai dengan mekanisme yang ada, tukinnya nggak bisa cair kan gitu. Nah, tapi harapannya kita tidak sama dengan yang lain tadi. Yang penting ada dokumentasi di akhir tahun untuk dasar kita nanti untuk naik pangkat. Kita maunya benar-benar mengimplementasikan. Kita coba dulu. Walaupun saya ya memang memaklumi apabila teman-teman tidak dapat menjalankan implementasinya full gitu. Sesuai dengan apa yang saya inginkan. Makanya ya kita kan terus melakukan pendampingan. Biro SDM tidak berdiam diri. Strateginya tadi Bu Yus, kita mengadakan piloting project 8 unit kerja yang kami dampingi secara langsung. UPT ada 4 unit kerja. Minimal UPT ini nanti sudah aman lah ya, UPT dapat contekan dari UPT yang lain. Jadi seharusnya enggak, kalau salah ya enggak salah-salah banget gitu. Nah, PR-nya saya ada di unit kerja pusat. Itu Bu Yus. Oke Mas Hendra, terima kasih loh.
Sami-sami Bu. Oke, selanjutnya Bu Hasnidar, monggo Bu. Assalamualaikum Salam Bu. Mas Hendra. Pengen nanya ini Mas, terkait nanti pembagian peran dan hasil untuk SKP-nya itu, apakah kita masih menyesuaikan sesuai jenjangnya atau bagaimana? Karena kan Permen 6 ini bisa bekerja yang mana saja. Terus untuk jadi ketua tim itu apakah harus media atau mungkin yang muda seperti sekarang bisa asal dia mampu? Terus selanjutnya untuk yang fungsional di tata usaha itu kan apakah sama juga pembagian peran dan hasil, karena mereka kan bukan fungsional, hanya fungsional yang masih fungsional umum maksudnya. Pembagiannya bagaimana? Terus untuk penilaiannya nanti yang beri penilaian langsung ke kepala balai seperti yang sekarang, dari ketua tim sebagai yang pemasuk nilai yang menentukan di kepala balai. Mungkin itu aja Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bu Nidar. Ya, strategi untuk membagi atau memangkas kinerja semuanya nanti kami serahkan kepada kepala UPT atau kepala atau jabatan pimpinan tinggi masing-masing. Tapi tadi harapan saya ya Bapak Ibu, harusnya yang jenjangnya lebih tinggi kan dia mempunyai tanggung jawab yang lebih besar. Itu yang di mana-mana berlaku seperti itu harusnya. Yang punya jenjang jabatan lebih tinggi dia harus diberikan tanggung jawab lebih besar. Plus tadi kompetensi ini sangat penting. Jangan sampai orang nggak punya kompetensi, tapi diberikan penugasan di tim yang membutuhkan kompetensi tersebut. Nah, jadi selain tadi semakin tinggi jenjang jabatan harusnya diberikan semakin tinggi jenjang jabatan harus diberikan tanggung jawab yang lebih tinggi dan kompetensi, Bu. Kompetensi ini harus diperhatikan. Jangan sampai tadi orang yang nggak punya kompetensi itu diberikan penugasan tim yang ada membutuhkan kompetensi tersebut di tim itu. Nah, kemudian kalau untuk penilaian kinerja, ini menarik tadi, bagus pertanyaannya Bu Nidar. Sebagai informasi, kalau yang sekarang kan kita punya koordinator, subkoordinator ya, yang dianggap sebagai pemberi masukan penilaian. Nah, nanti kalau koor subkoor udah nggak ada gimana? Kan gitu pertanyaannya Bu Nidar kan ya. Yang paling gampang sebenarnya semua yang nilai kepala UPT. Itu udah gampang, udah. Tapi kan kita juga harus mempertimbangkan beban kerjanya kepala UPT ataupun jabatan pimpinan tinggi sudah besar. Apalagi untuk menjalankan manajemen kinerja. Masalahnya tidak hanya menilai Bapak Ibu, nanti harus memberikan ongoing feedback, harus membina, dan lain sebagainya. Kalau hanya menilai mungkin nanti masih bisa. Tapi kapan nih memberikan feedback-nya, kapan membina, melakukan bimbingan kinerja, kapan mantau, itu kan nggak mungkin semuanya dijalankan oleh pejabat pimpinan tinggi. Nah, nanti kami sih sudah memikirkan mekanismenya Bu Nidar. Nanti kan ada ketua tim kerja. Ketua tim kerja ini yang nanti akan berfungsi sebagai pemberi masukan penilaian. Nah, tapi ini ada kekurangannya nih nanti kalau ketua tim kerja sebagai pemberi masukan penilaian. Kalau dulu koor subkoor kan udah clear ya, satu orang membawai satu orang gitu, koordinatornya dia. Nah, sekarang ketika nomenklaturnya berganti ketua tim kerja, SKP-nya dia, katakanlah SKP-nya ada 10 rencananya. 10 rencana ini kan bisa saja dari ketua tim yang berbeda-beda. Ada ketua tim 1, ketua tim 2, ketua tim 3 misal. Nah, nanti ketua tim 1, ketua tim 2, ketua tim 3 ini memberikan masing-masing penilaian. Tapi khusus rencana kinerja yang mendukung ketua timnya. Nah, PR-nya adalah, ini saya nggak mau tunggu-tungguan nih. Ketua tim 1, 2 sudah menilai, ketua tim 3 belum. Ini sampai kapan mau ditunggu gitu ya. Nah, akhirnya nanti kami akan buat mekanisme waktu, Bu, pembagian waktu. Kami akan berikan waktu berapa hari ketua tim kerja untuk memberikan masukan penilaian, tapi begitu waktunya habis, ini ketua tim kerja nggak akan bisa lagi memberikan nilai, naik langsung ke eselon 2 untuk ditetapkan. Jadi berarti eselon 2-nya yang harus ambil alih tugasnya ketua tim kerja yang belum memberikan penilaian. Karena ini kami nggak bisa tunggu-menunggu. Kalau tunggu-menunggu nggak selesai-selesai penilaian kinerja. Begitu Bu Nidar, mungkin mekanismenya akan seperti itu. Ya, makasih Mas Hendra. Sama Bu. Oke, baik, tadi dari Palopo, Mas Dodi Prayudi tadi sepertinya sempat present. Siapa silakan Mas, kalau ada yang mau ditanya. Ya, terima kasih Mas. Ini Mas, tertarik dengan bagian tadi yang terkait untuk pekerjaan, itu kan nanti tidak dilihat lagi Mas berdasarkan jabatannya, tapi lebih berdasarkan pekerjaannya. Apalagi di lokakan kami ini Mas, pekerjaannya kan biasa banyak pekerjaan tambahan yang dikerjakan itu tidak sesuai dengan jabatannya.
Contoh saya sendiri masih kerja di keuangan, BUMN dan arsip, Mas. Jadi nanti kalau memang ini permen-permennya sudah diterapkan, berarti nanti pekerjaan-pekerjaan itu yang sebelumnya bisa menjadi angka kredit itu nanti jadi penilaian juga ya, Mas? Atau seperti apa? Terima kasih. Ya, ya, makasih Mas Dodi. Intinya tadi adalah di awal penyusunan SKP kan dialog kinerja dengan jabatan pimpinan tinggi, atau kalau Mas Dodi kepala lokanya, dialog dengan kepala loka. Nah, kepala loka kan menyampaikan ekspektasi hasil kerja dan ekspektasi perilaku kerja Mas Dodi untuk tahun ini apa. Untuk hasil kerja Mas Dodi harus diberikan rencana kinerja ABC. Walaupun nggak sesuai dengan jenjang jabatan, ya harus dilakukan. Itu ekspektasi yang diberikan oleh kepala lokanya. Ukuran keberhasilannya apa, targetnya apa, itu untuk ekspektasi hasil kerja. Perilaku kerja sama. Apa sih yang diharapkan dari perilaku kerja Mas Dodi? Dari selain core values berakhlak tadi, ada tambahan nggak? Kalau tambahan ditambahkan. Nah, itu yang wajib dipenuhi oleh masing-masing pegawai untuk nanti dinilai secara periodik oleh kepala UPT atau jabatan pimpinan tinggi masing-masing. Jadi walaupun tidak sesuai dengan tupoksinya, jika itu dianggap prioritas tinggi oleh kepala UPT atau jabatan pimpinan tinggi, yaitu masuk kinerja utama. Tadi yang ditanyakan Mas Dodi, ini berarti nanti bisa jadi angka kredit? Ya bisa. Kalau tadi nantinya ke depan nilai kinerja nanti akan menjadi nilai angka kredit. Tapi kita tunggu bersama Permenpannya ditetapkan. Kalau sudah ditetapkan, otomatis Bapak Ibu, kinerjanya Bapak Ibu ada di predikat apa, kemudian nanti predikat itu yang dijadikan dasar Bapak Ibu mendapatkan konversi angka kredit berapa persen. Itu Mas Dodi. Baik, terima kasih. Sami-sami. Izin Mas Hendra, Ya, silakan Mas Anto. melanjutkan terkait dengan prioritas ya. Prioritas tadi kan kita akan menyusun ada dialog kinerja untuk menyusun SKP. Poin-poin SKP itu kan kalau saya lihat tadi sempat salah satu penjelasan kayak RB aja itu kan akan sesuai Pokja ya, penetapan ketua tim dan sebagainya. Itu kan akan banyak sekali ya. Mungkin Loka sejauh ini kan RB-nya cuman istilahnya target kinerja 100 gitu ya. Mungkin kalau di rencana aksi ya. Gitu. Itu kan akan banyak sekali. Apakah itu nanti kan ada rencana 8 UPT yang menjadi pilot ya, sudah diklasterkan poin-poin pekerjaan SKP itu supaya nanti kita nggak terlalu jauh. Maksud saya turunnya SKP ini kan dari indikator kinerja pimpinan gitu kan, Mas Hendra ya, seperti itu. Nanti kalau nanti ini diserahkan kepada semua UPT, saya rasa nanti akan sangat bervariatif, gitu ya, sangat bervariatif karena memang klaster ini penting menurut saya, perlu juga. Terus menetapkan prioritas itu sebagai pekerjaan utama sama tambahan itu berdasarkan apa? Apakah kan kita ada misalnya stakeholder perspektif, internal proses ataupun LNG. Apakah dari situ bisa kita nyatakan ini utama atau ini tambahan atau dari mana? Kalau turunan dari indikator kinerja, menurut saya secara tidak langsung semuanya menjadi pekerjaan utama. Kalau kita bicara dari indikator kinerja pimpinan ya, itu kan menjadi target atau perjanjian kinerja pimpinan atau kepala UPT dengan kepala badan yang seperti itu. Itu kan menjadi utama semua. Nanti bagaimana kita menetapkan ini prioritas menjadi utama, ini menjadi tambahan kalau memang turunannya dari itu semua gitu, Mas Hendra. Itu mungkin seperti itu. Dan tadi untuk pekerjaan memang kalau per ketua tim memang nanti kita akan melihat ya, kan bisa aja jenjang yang lebih tinggi bisa kita tetapkan sebagai ketua tim ya, mungkin dengan beban kerja yang lebih dan sebagainya. Seperti itu. Mungkin itu Mas Hendra pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, makasih Mas Anto. Ya, nanti ada 4 UPT yang sudah kami dampingi secara langsung, Mas Anto. Salah satunya Loka, jadi tidak usah khawatir ya. Sudah pasti ada contoh dari Loka. Nanti tinggal dilihat saja. Nah, dan ini pada awalnya kami memang bertujuan untuk membuat template, Bapak Ibu. Kita inginnya template semua sama, baik balai dan Loka. Nah, tapi setelah kami turun ke lapangan, nanti mungkin ini
teman-teman Pontianak yang menjadi salah satu pilot project nanti bisa menyampaikan. Setelah turun ke lapangan, ini nggak bisa disamakan antara satu dengan yang lain. Salah satunya tadi jumlah SDM pasti. Di Semarang saya bisa bagi-bagi secara direct, contoh jumlah desa ya. Di Semarang saya bagi ketua timnya lebih dari satu, mau mereka. Ketua tim 1, ketua tim 2, ketua tim 3. Begitu sampai ke Pontianak dan Serang yang jumlah SDM-nya lebih sedikit, ini nggak bisa diterapkan. Gitu. Jadi di lapangan ketika kami mendampingi teman-teman berdiskusi, berdialog kinerja dengan jabatan pimpinan tinggi atau kepala UPT, permasalahan-permasalahan itu muncul Mas Anto. Makanya kami yang semula ingin menetapkan template itu nggak jadi. Tapi hanya kami ini acuan nih, acuan untuk balai besar ini, dan balai besar ini dengan jumlah SDM yang sekian, sekian, sekian. Nanti teman-teman UPT bisa pertimbangkan mau ikut yang mana, ikut yang A, B, atau C. Tapi kalau loka memang contohnya hanya satu. Karena kalau saya anggap sih loka hampir semuanya sama ya. Dan pasti masih sama seperti tahun yang lalu, dari kepala loka langsung turun ke fungsional. Karena kemarin ketika kami paksa untuk bagi ketua tim kerja juga susah di loka yang dijadikan sebagai pilot project. Gitu Mas Anto. Tapi sudah ada contoh dari loka nanti kalau untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua tadi ya, penetapan prioritas tinggi dan prioritas rendah ini memang di Permenpannya sama sekali tidak dijelaskan. Dasarnya apa sih menetapkan prioritas tinggi dan prioritas rendah? Semuanya diserahkan kepada jabatan pimpinan tinggi atau kepala UPT masing-masing. Nah, bisa saja tadi persepsinya Mas Anto yang menyampaikan bahwa semua yang turunan dari perjanjian kinerja itu menjadi prioritas tinggi, itu boleh gitu. Di luar itu ya berarti kinerja tambahan. Itu boleh Mas Anto. Tapi tidak ada penjelasan khusus yang disebutkan di Permenpan yang menyampaikan prioritas tinggi itu seperti apa, prioritas rendah itu seperti apa. Itu Mas Anto. Ya, maksudnya gini, mohon maaf Mas Hendra, kan memang sangat pengaruh ya jumlah SDM. Maksud saya gini, poin SKP itu kan bisa aja terperinci, tapi menetapkan siapa ketua tim kan boleh orang yang sama kan gitu. Misalnya tadi desa pangan gitu, ada berapa 9 desa. Secara rinci ini dibikin lah, anggaplah 9 atau berapa. Tapi kan ketua timnya bisa orang yang sama kalau kita bicara SDM. Maksud saya di poin-poin SKP itu bukan juga pakem, seperti kita akan menyesuaikan dengan kondisi sih pastinya. Maksud saya itu kan akan banyak sekali kalau kita tidak punya dasar juga, nanti akan melebar kemana-mana. Itu maksudnya seperti itu Mas Hendra. Sudah ada contohnya Mas Anto, semuanya ya, sudah ada contohnya. Kan berarti kan kita lebih enak untuk sebagai acuan lah, seperti itu maksud saya. Sudah ada, nanti tinggal dilihat saja dan tinggal disesuaikan dengan kondisi loka masing-masing ya. Iya, gitu. Oke, Pak Adut sudah. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Tampaknya cukup ya Ki, waktunya mepet ya, nanti waktunya, monitoring dan evaluasinya. Izin Bapak Ibu karena sudah setengah jam untuk yang lainnya nanti kita bisa masuk dalam breakout room. Yang bagi yang belum mengganti username-nya bisa mengganti terlebih dahulu sehingga mudahkan tim kami masuk dalam breakout room. Mas Dimas boleh minta tolong untuk dibantu. Baik, terima kasih Mas Eki, terima kasih Pak Hendra atas paparannya. Selamat pagi Bapak Ibu, izin untuk memasukkan Bapak Ibu dalam breakout room sesuai dengan target kerjanya. Terima kasih.